Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia materi kelas 9 pertemuan ketiga, yaitu struktur teks diskusi. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu atau kalian akan mengetahui struktur teks diskusi, ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yaitu teks diskusi. Terus kalian juga sudah kemarin mempelajari tentang pengertian teks diskusi. Nah, di sini ada sebuah struktur teks diskusi. Jadi, struktur teks diskusi itu yang pertama adalah pendahuluan. Nah, apa-apa saja yang masuk di bagian pendahuluan? Jadi, bagian pendahuluan itu yang pertama adalah pernyataan untuk membatasi topik. Kemudian yang kedua latar belakang topik. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang pembeda yang akan dibahas. Jadi di bagian pendahuluan di sini memperkenalkan dulu apa-apa yang mau dibahas pada teks diskusi tersebut. Dia memperkenalkan. Nah, di bagian pendahuluan juga di sini dia membahas tentang sudut pandang perbedaan yang akan dibahas. Kira-kira kalau seperti ini ada orang setuju atau tidak? Kalau seperti ini ada orang yang tidak setuju atau bagaimana? Jadi di bagian pendahuluan semua dibahas tersebut, ya. Nah, setelah pendahuluan kita masuk pada isi. Nah, apa-apa saja di bagian isi? Yang pertama adalah serangkaian paragraf. Jadi di bagian isi di sini lumayan panjang ya karena banyak paragraf. Nah, kemudian di bagian yang kedua di situ ada membahas 2 atau lebih 3 paragraf dengan argumen yang setuju atau argumen yang pro dan alasan serta contoh yang mendukung gagasan tersebut. Nah, contohnya saya setuju dengan begini-begini. Nah, apa alasannya? Nah, di bagian isi dibahas sekitar 1 sampai paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Nah, bagian selanjutnya bagian isi yang ketiga adalah 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan tersebut. Jadi setelah tadi paragraf pertama itu adalah pendahuluan, paragraf kedua itu adalah serangkaian argumen yang setuju, kemudian paragraf ketiga juga seperti itu, kemudian paragraf selanjutnya 4 dan 5, 6 dan seterusnya itu mungkin bisa jadi paragraf yang tidak setuju atau paragraf yang kontra. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian isi selanjutnya yaitu adalah menggunakan bahasa yang persuasif. Maksudnya di sini persuasif adalah bahasa yang mengajak, ya, dari kata persuasif artinya mengajak. Selanjutnya menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Jadi kohesif adalah bahasa yang mudah dipahami. Struktur selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, apa saja yang masuk pada kesimpulan? Jadi ada 3. Yang pertama adalah simpulan argumen dari kedua sisi. Jadi kesimpulan argumen dari kedua sisi pro dan kontra. Kemudian selanjutnya mengevaluasi argumen yang paling efektif. Nah, yang paling efektif. Jadi dia mengevaluasi argumen yang paling efektif. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah rekomendasi suatu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, di sini nanti coba perhatikan di sini ada sebuah contoh, bisa juga kalian lihat pada buku cetak kalian. Di sini sudah Ibu tampilkan, bacalah teks berikut ini. Jadi, daur ulang sampah untuk gaya hidup hijau. Nah, di bagian pendahuluannya coba kalian baca. Ada di bagian pendahuluan. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau atau yang sebenarnya. Nah, di sini juga ada gagasan utama, bukti dan alasan pendukung suatu sudut pandang. Nah, yang paragraf kedua, nah ini adalah paragraf ini.
Ini termasuk paragraf yang mendukung gaya hidup hijau. Begitupun lanjutannya dari ini. Selanjutnya juga setiap kesempatan justru melakukan gerakan bersih. Nah, ini masih masuk pada pendapat yang pro atau yang setuju. Nah, namun di pihak lain ada kata namun di pihak lain, kata kuncinya artinya di sini dia sudah masuk pada bagian yang kontra atau tidak setuju pada gagasan tersebut hidup hijau. Ya, namun di pihak lain banyak tempat orang-orang menganggap dan seterusnya ya. Silakan kalian baca. Kesimpulan. Nah, di sini sudah ada kesimpulannya. Daur ulang tidaklah sulit untuk kita sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan, kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Jadi di sini adalah kesimpulan dari semua bacaan yang sudah kalian baca. Ibu harap sudah sedikit dipahami. Kemudian ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi tugas kalian adalah silakan mengerjakan tugas di halaman 126 pada buku cetak kalian. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditelaah dan dibaca. Ibu tunggu tugasnya paling lambat sampai pukul 15.00. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks diskusi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada isi, setelah itu ada kesimpulan. Jadi kalaupun ada yang kurang jelas bisa WhatsApp ibu, japri ibu melalui WA atau bertanya di grup ya. Jadi jangan bertanya sama temennya kalau kurang dipahami, jadi bertanya juga sama ibu. Atau bisa juga kalian baca buku tak di halaman 125. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.